Perkenalkan, nama saya Riko Dwi Saputra dari Fakultas IB Dharma Jaya, Program Studi Teknik Informatika dengan NPM 20110-179. Di sini saya ingin meringkas atau meresum konsep dasar dari basis data. Jadi, basis data atau database adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan yang saling berhubungan, sehingga mudah dalam pengelolaan. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Nah, jadi ini ada sebuah diagram udah saya buat. Saya akan jelaskan satu persatu dari data ini sampai penjabarannya. Jadi database tadi udah kita sebutin yang ini. Jadi database adalah suatu kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan yang saling berhubungan sehingga mudah dapat pengolahannya. Nah, dari data ini kita langsung ke faktanya. Fakta atau nyata. Kenapa bisa dibilang fakta atau nyata? Jadi sebuah data itu harus bersifat nyata, ada gitu. Contohnya seperti teks, angka, gambar, video, dan audio. Nah, dari data yang kita buat itu yang bersifat teks, angka, gambar, video, audio, itu di dalam database bisa dicatat dan bisa disimpan. Nah, kenapa bisa dicatat, bisa disimpan? Nanti sewaktu-waktu data itu akan kita pergunakan kembali, atau data yang masa lalu dapat kita buka kembali. Jadi teks ini dia bersifat TD. Apa itu TD? TD itu adalah traditional database. Traditional database itu bersifat teks dengan angka saja. Nah, kalau gambar, video, dan audio dia bersifat MD. Apa itu MD? MD adalah multimedia database. Jadi multimedia database itu bersifat gambar, video, dan audio. Nah, sebagai contoh, kalau kita mau menyimpan suatu data itu bersifat objek dan kejadian. Apa sih objek itu? Objek itu suatu wujud atau benda yang disimpan dalam database. Misal contoh, kita menginput di database itu data mahasiswa. Data mahasiswa itu meliputi NPM, foto, dan nama. Jadi NPM ini bersifat angka. Angka berarti masuk dalam TD, traditional database. Foto dia bersifat MD, multimedia, gambar, video, atau audio. Dan nama dia masuk ke TD tadi. Nah, ada juga dosen. Dosen juga meliputi angka atau kode yang bisa disebut dengan NIP. NIP itu nomor pegawainya. Nah, terus itu bisa mata kuliah, objeknya mata kuliah. Nah, lalu kita beralih ke kejadian. Kejadian itu suatu peristiwa yang sebelumnya terjadi atau akan terjadi. Jadi bisa dibagi dua. Contohnya satu KRS dan presensi. Nah, presensi itu dia meliputi tanggal. Tanggal itu bisa
di masa lalu atau akan yang mendatang. Jadi si user dia akan menginput, misal contoh hari ini hari Kamis, dia yang menginput yang akan mendatang di hari Selasa, di hari Jumat. Nah, dia akan menginput NIP. NIP itu kode kode pegawai atau dosennya, jamnya jam berapa, dan NPM pesertanya itu siapa, mahasiswa yang terlibat dalam presensi tersebut, dan yang terakhir kode mata kuliahnya. Jadi di presensi dia berkaitan dengan tanggal, waktu, jam, NIP atau dosennya, NPM, mahasiswanya, dan kode mata pelajarannya yang akan mengikuti itunya. Nah, setelah itu, data ini bisa disebut dengan basis data atau database yang udah kita sebutin tadi. Nah, database atau data basis, dia meliputi dua elemen, yaitu TD, tadi traditional database, dan DW. Apa sih DW itu? DW itu adalah database warehouse. Nah, apa sih database warehouse itu? Database warehouse itu adalah sekumpulan data yang meliputi data yang telah diinputi di masa lalu dan di masa sekarang, dan dijadikan satu data yang bisa kita ubah atau kita tambahkan tanpa merubah formatnya. Jadi DW ini, database warehouse ini adalah kumpulan data yang udah lama dan sekarang itu dijadiin satu di dalam database. Jadi kita bisa melihatnya, bisa mengubahnya, bisa menambahnya tanpa mengubah format sebelumnya gitu. Jadi database ini tidak akan berjalan dengan namanya software. Jadi kita tadi sudah sampai di elemen datanya dan elemen pengumpulan datanya. Nah, apa sih DBM? Nah, software itu yang bersifat DBMS. Apa sih itu DBMS? DBMS tadi itu DB itu adalah database-nya, MS itu adalah suatu objek atau kejadian atau data yang kita inputkan. Jadi, kalau kita satukan menjadi DBMS. DBMS itu adalah suatu software yang mengelola database. Ada seperti Oracle, SQL Server, Microsoft Access, MySQL, dan lain-lainnya yang bisa mengforward atau memanipulasi data tersebut. Jadi database itu kita bisa mengakses melewati Oracle, MySQL, Microsoft Access, dan lain-lainnya. Masih banyak lagi aplikasi yang bisa mengelola database. Jadi gitu. Setelah DB itu adalah database ditambah DBMS softwarenya menjadi database system. Database system itu meliputi elemen database system. DBMS itu adalah kumpulan dari objek atau kejadian data yang telah kita inputkan. Nah, terus itu yang masuk ke hardware. Hardware ini apa sih gunanya? Gunanya untuk menyimpan data, menginput, dan lain-lainnya. Kalau nggak ada hardware ini, kita nggak bisa nyimpan apa yang kita input tadi. Nah, hardware ini bersifat seperti komputer, server, atau HP dan bisa menyimpan data tersebut. Nah, software-nya apa tadi? Ya, telah kita sebutin tadi seperti Oracle, Microsoft Access, SQL Server, MySQL, dan lain-lain masih banyak. Nah,
OS itu apa? OS itu suatu sistem operasi dari server tersebut, dari hardware ini. Nah, user ini apa sih? Nah, user ini dia sebagai penggerak atau pengelola database tersebut. Jadi kalau nggak ada user, siapa yang mengelola database-nya, siapa yang memanipulasi database-nya. Nah, jadi gitu. Nah, APK lain-lain, APK lain-lain ini menurut saya itu nggak penting karena apa? Aplikasi lain-lainnya ini hanya menambahkan input-input ya seperti kayak keamanan, keamanan keamanan di database seperti kita masukin password, fingerprint, face ID dan lain-lainnya. Jadi dari database tersebut dia ada keamanan yang cukup kuat sehingga tidak bisa diloloskan kembali. Nah, seperti itu. Oke, next. Nah, apa sih kelebihan atau keuntungan dari database tersebut? Nah, yang pertama data bisa digunakan bersama-sama. Maksudnya data bisa digunakan bersama-sama itu suatu data yang dibuat organisasi dan sepengetahuan orang-orang yang di organisasi itu ia bisa menggunakan data tersebut bersama-sama. Misalnya contoh si A, dia membuat data menginput nama-nama siswa. Nah, terus itu si orang B, dia menginput nomor kepesertaan mahasiswa tersebut. Nah, yang orang ke C, dia bisa menginput program studi yang diikuti mahasiswa tersebut. Database itu bisa digunakan bersama-sama kecuali orang luar. Jadi di database tersebut dia ada keamanan yang disebar untuk orang-orang tertentu di organisasi. Nah, yang kedua dapat meningkatkan keamanan data. Jadi meningkatkan keamanan data itu sama aja yang saya jelaskan tadi itu seperti aplikasi lain-lain. Nah, kita bisa menambah seperti tadi itu yang udah sebutin itu fingerprint, lalu face ID, terus itu password bersifat kode atau angka dan lain-lainnya begitu. Nah, yang ketiga dapat memanipulasi data yang sudah ada tanpa merubahnya. Jadi si user ini dia dapat memanipulasi. Apa sih manipulasi itu? Dapat menambah data yang sudah ada tanpa merubah. Jadi menambah data, terus itu memperbaiki data yang sebelumnya kurang sempurna menjadi sempurna, tapi formatnya hanya satu, nggak bisa diubah dengan lainnya. Gitu. Nah, yang keempat dapat meningkatkan independence atau kemandirian data. Jadi meningkatkan independence kemandirian data itu seperti si A ini dia ingin sesuatu yang lebih wow gitu di datanya ketika di input bisa gitu. Dia memodifikasi data tersebut yang tadinya kurang sempurna jadi sempurna. Nah, disitu kita ke selanjutnya, apa sih kekurangan dari database? Yang pertama, biayanya tidak murah. Kenapa bisa tidak murah? Karena database dia butuh hardware, software, dan perencanaan bagaimana keamanan tersebut untuk melindungi data tersebut. Nah, begitu. Nah, terus yang kedua rumit. Kenapa bisa dikatakan rumit? Nah, rumit itu kekurangannya karena rumit, dia karena perencanaannya yang sulit dan pembuatan saat menginput data tersebut. Jadi macam-macam orang merencanakan atau membuat database itu.
Karena apa? Rumitnya, karena ada orang yang sudah tahu atau yang belum tahu gitu. Jadi dibilang rumit ya tergantung dari porsi data yang akan diinput atau dimasukkan ke dalam database. Nah, yang ketiga ada biaya tambahan. Apa sih biaya tambahan itu? Kenapa bisa masuknya dalam kategori kekurangan? Karena kalau kita mau menambah data, otomatis kita akan butuh biaya untuk menambah space dari data yang sudah ada. Misal contoh, data space kita ada 2 giga sudah penuh, terus kita mau nambah data lagi, otomatis kita membutuhkan ruang untuk ditempati data yang baru. Nah, jadi itu butuh biaya tambahan, biaya pengerjaan, biaya perencanaan, dan keamanan juga. Karena semakin datanya banyak, keamanan semakin ketat. Oke, kita langsung masuk ke step berikutnya, ke Entity Relationship Diagram atau disingkat ERD. Apa itu ERD? ERD adalah untuk mendokumentasikan data perusahaan dengan mengidentifikasi jenis entitas atau entity dan hubungannya. ERD merupakan suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan pada sistem secara abstrak. Dan ERD juga menggambarkan hubungan antara satu entitas yang memiliki sejumlah atribut dengan entitas yang lain dalam suatu sistem yang terintegrasi. ERD digunakan oleh perancang sistem untuk memodelkan data yang nantinya akan dikembangkan menjadi database. Model data ini juga akan membantu pada saat melakukan analisis dan perencanaan dan perancangan database, karena model data ini akan menunjukkan bermacam-macam data yang dibutuhkan dan hubungan antar data. ERD juga merupakan model konseptual yang dapat mendeskripsikan antara hubungan file yang digunakan untuk memodelkan struktur data serta hubungan antar data. Jadi saya udah gambarkan, nah ini contohnya. Contohnya yang pertama ada entity tree. Apa itu entity tree? Entity tree adalah menunjukkan objek-objek dasar yang terkait di dalam sistem. Jadi objek dasar itu dapat berupa orang, benda, atau yang lain-lainnya lah yang keterangannya perlu disimpan dalam database. Nah, sebagai contoh, entity tree kan tadi kan adalah suatu objek yang akan disimpan. Nah, ini objeknya. Nah, objek itu apa berupanya? Contoh, misal ada dosen, ada mahasiswanya, ada mata kuliahnya. Nah, jadi data yang akan disimpan itu bersifat objeknya. Objeknya itu seperti dosen, mahasiswa, mata kuliah. Nah, jadi kita udah di objek itu, pastinya setiap objek itu mempunyai atribut. Apa sih atribut itu? Atribut itu seperti properti yang dipakainya atau sampingan untuk melengkapi dari objek tersebut. Nah, contohnya mahasiswa juga pasti mempunyai NPM, nomor peserta mahasiswa, namanya, nama lengkapnya, alamatnya. Nah, terus itu yang ketiga, relasi. Apa sih itu relasi? Relasi adalah hubungan antara entity dengan atribut. Jadi, kalau tidak ada relasi, maka entity dan atribut tidak bisa saling berhubungan. Jadi, contoh udah saya buat diagram. Nah, setiap entity atau atribut dan relasi dia mempunyai simbol-simbol tertentu. Nah, simbol-simbolnya seperti ini. Nah, ini dia simbolnya. Ini simbol entity. Entity itu disimbolkan dengan persegi panjang. Nah, entity itu yaitu kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasikan secara unik. Nah, untuk relasi, nah dia bentuknya seperti ini, seperti diamond. Nah, ya
Ya tadi yang sudah saya jelaskan yaitu hubungannya yang terjadi antara salah satu entitas, jenis hubungan antara one to one to many, dan many to many. Nah, ini relasinya untuk menghubungkan entitas dengan atribut tadi. Nah, ini atribut itu oval gini bentuknya. Nah, itu karakteristik dari entitas. Nah, jadi atribut itu pelengkap dari entitas. Nah, untuk garis panjang ini untuk menghubungkan garisnya. Nah, sekarang saya terangkan dalam bentuk diagram yang sudah jadi. Nah, ini dia. Nah, tadi kan kita udah buat relasi apa tuh entitas. Nah, entitas itu contoh kita tadi ada mahasiswa. Nah, mahasiswa ini kita buat nah ada atribut. Nah, atributnya itu seperti apa? Ada nama. Nah, ada NPM. Nah, terus itu kita mau buat entitas lain. Nah, entitas lain itu seperti apa? Kita buat contoh seperti jurusan ini. Nah, nah terus atributnya apa aja? Kode dari mata kuliahnya, nama dosennya, dan jenjang prodinya. Nah, untuk menghubungkannya harus pakai apa? Relasi. Tadi kan relasi bentuk diagramnya seperti diamond seperti ini. Nah, untuk garis ini kan garis lurus itu untuk menghubungkan. Nah, ini garis ini, garis ini. Nah, ini garis untuk menghubungkan. Nah, ini relasinya. Relasinya seperti memiliki. Jadi, kalau kita bacanya mahasiswa memiliki jurusan dan atributnya bisa disebutkan seperti itu. Nah, jadi selanjutnya kita langsung masuk ke varian relasi. Nah, varian relasi itu sebenarnya ada banyak. Saya mengambil poinnya cuma 3 aja. Nah, yang pertama ini adalah relasi one to one. Nah, relasi one to one itu adalah relasi yang satu arah. Jadi dia hanya memilih satu pasangan aja, tidak ke lain-lainnya. Misalnya, nah S1 TI atau Teknik Informatika berisi satu orang. Yang kedua S1 SI sebanyak satu orang. Orang kedua ini milih S1 SI. Nah, orang ketiga ini memilih D3 Manajemen Informatika. Jadi begitu. Jadi uh, yang pertama itu hubungan satu, yang berarti himpunan entitasnya hanya boleh berhubungan dengan satu himpunan entitas saja. Jadi begitu. Nah, yang kedua ini adalah one to many. Apa sih one to many itu? Adalah satu ke dua himpunan cabangan relasi. Jadi one to many. One to many adalah himpunan yang bercabang berdua begitu. Nah, one to many itu yang berarti dari satu himpunan entitas boleh berhubungan dengan banyak himpunan lainnya. Jadi ini saya cuma gambarin dua aja, sebenarnya boleh tiga atau berapa. Nah gitu. Nah yang ketiga ada relasi. Nah yang ketiga, nah ini adalah relasi many to many. Apa sih itu relasi many to many? Relasi many to many adalah suatu entitas boleh bergabung dengan entitas lainnya. Nah, jadi contoh ini mahasiswa satu, dia boleh bergabung di mata kuliah satu, mata kuliah dua, mata kuliah ketiga, mata kuliah keempat. Nah, sebaliknya juga begitu, mahasiswa dua boleh bergabung dengan mata kuliah satu dan sampai keempatnya ini. Nah, jadi pada gambar di atas dapat bahwa di satu himpunan mahasiswa memiliki banyak hubungan ke himpunan entitas mata kuliah dari satu himpunan ke mata kuliah yang lainnya. Dalam arti kata, satu mahasiswa bisa memiliki banyak mata kuliah dan satu mata kuliah bisa dimiliki oleh banyak mahasiswa. Nah, itu saya buat contoh dua mahasiswa dapat bergabung dengan mata kuliah satu dengan mata kuliah empat. Itu tergantung dari mata kuliahnya juga. Nah, sekian dari saya. Bila ada suatu kata-kata yang salah dari saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Sekian.
video saya ucapkan terima kasih.